Mark, you started the weekend battered and bruised after a really difficult Friday. So how on earth have you turned that around to take sprint and now Grand Prix victory? I mean, teknisi KTM sampai bilang, kalau dia terus begini, sistem kami harus dirombak. Siapa sebenarnya Veda Ega Pratama? Dan kenapa gayanya disebut gangguan sistem? Gaya balap yang bikin telemetri teriak. Gaya balap Veda Ega Pratama bukan cuma beda. Ini kayak anak pang nyasar di konser orkes, tapi justru nyanyi paling merdu. Insinyur Eropa sampai geleng-geleng. Mereka terbiasa lihat rider dengan gaya rapi-rapi klub, presisi, textbook. Ini anak malah datang kayak badai, bikin jalur sendiri dan berhasil. Di tikungan, posisi tubuhnya sering bikin teknisi pengen pencet tombol reset. Tapi ajaibnya, dia malah overtake 2-3 rider sekaligus. Kami nggak ngerti, tapi kami takut, kata salah satu mekanik Spanyol. Telemetri tim bahkan bilang data Veda seperti dikendarai oleh insting, bukan teori. Dan yang lebih lucu, serius, mereka bilang gaya Veda terlalu bebas buat anak seusia itu. Tapi hasilnya, boom, meledak. Inilah bukan soal gaya, tapi soal mindset. Veda bukan murid akademi, dia pemburu. Dan ini baru permulaan. Simulator, maaf, kami main di aspal retak. Kalau rider Eropa lahir dari simulator dan data presisi, Veda lahir dari lintasan berkerikil, aspal panas, dan tikungan yang suka berubah bentuk. Anak ini bukan dibentuk di laboratorium, tapi di hutan beton balap Indonesia. Sirkuit Sentul, Mandalika, hingga trek liar lokal jadi tempat dia belajar. Dia biasa beradaptasi dengan grip yang nggak bisa dipercaya, suhu yang ngebul, dan motor yang jauh dari sempurna. Itu sebabnya gaya Veda terasa liar, spontan, dan bikin musuh susah tebak. Sementara anak akademi sibuk baca data, Veda baca insting. Itu bedanya. Dia bukan murid sekolah balap, dia murid realita. Dan ketika dia bawa gaya ini ke Eropa, ya sistem langsung kejut listrik. Banyak yang mikir, ini bocah main dari mana sih? Jawabannya simple, dari kekacauan menuju kestabilan. Mekanik Spanyol minta password baru. Tim Eropa mulai stres, bukan karena Veda menang terus, tapi karena mereka nggak ngerti kenapa dia bisa begitu. Telemetri KTM bilang, data anak ini nggak masuk logika. Dia ngerem telat banget, kadang udah miring tapi masih berani tarik rem. Tapi tetap masuk tikungan dengan gaya yoga level dewa. Engineer Honda mikir 2 kali soal sistem latihan mereka. Soalnya motor Veda nurut terus. Biasanya anak baru tuh perlu latihan tahun buat bisa jaga momentum. Ini bocah langsung klik dari awal. Mungkin motor dan Veda udah jodoh ya. Atau sensor kita yang perlu update software. Entahlah, tapi yang jelas ini bukan kebetulan. Gaya ngerem Veda antara berani dan jangan gitu deh. Biasanya rider rem saat motor masih lurus, abis itu baru miring. Veda langsung rem sambil miring, kayak lagi uji nyali. Dan gilanya, dia sering buka gas bahkan sebelum motor lurus sempurna. Itu teknik high risk, high reward. Tapi anak ini bikin itu kelihatan gampang, kayak nyalain lampu. Para pelatih sampai bingung. Biasanya salah dikit bisa jadi low side alias cest. Tapi Veda lancar bro. Di grafik data, titik pengereman dia kayak ditulis pakai spidol merah. Super agresif. Tapi hasilnya tetap stabil. Ada teknisi yang bilang, dia bukan rem, dia meluk ban depan. Waduh, romantis juga. Gaya yang nggak bisa diajarin. Masalah terbesar buat lawan Veda, gaya dia nggak bisa dipelajari. Kenapa? Karena itu bukan gaya yang diprogram. Itu gaya yang tumbuh dari kebiasaan, dari rasa, dari jam terbang, bukan dari pelatih. Satu pelatih Spanyol ngomong jujur, kami bisa ajarin anak-anak jadi cepat, tapi nggak bisa bikin mereka jadi Veda. Anak-anak Eropa coba salin gayanya, tapi malah ngelintir.
Karena gaya Veda itu refleks, dia nggak mikir 2 kali, dia langsung jalan. Lalu waktu mereka nanya, bagaimana kamu lakukan itu? Veda jawab, saya cuma balap seperti yang terasa paling cepat. Nah loh, simple, tapi bikin pelatih master jadi mikir ulang. Ini bukan soal bakat, ini soal bawaan jalanan. Data yang bikin kaget, tapi nggak bisa diprotes. Ketika data Veda dibuka, semua langsung hening. Kecepatan masuk tikungannya hampir setara rider Moto3. Padahal dia masih di kelas junior. Tapi sudut pengeremannya, astaga. Bahkan sebelum motor lurus total, dia udah mulai gas tipis. Para teknisi sampai panik. Ini bukan data normal. Tapi lap time-nya valid, stabil, konsisten. Dan yang lebih serem, dia makin cepat saat grip menurun. Artinya, dia lebih nyaman di kondisi buruk daripada rata-rata rider di kondisi ideal. Ada mekanik yang bilang, sensor kita bisa bohong, tapi anak ini bawaannya konsisten. Waduh, ini rider atau alat ukur hidup? Refleks kilat, detik lebih cepat dari teori. Veda, rider lain panik karena ban mulai licin, Veda justru makin gaspol. Teknik braking dia udah level dewa. Biasanya, rider rem keras lurus baru miring. Veda, rem sambil miring, sambil geser badan, sambil buka gas setengah. Katanya, biar rolling speed tetap jalan. Lah, ini balapan atau juggling? Tapi yang bikin heran, semua itu kelihatan natural. Instingnya jalan lebih dulu dari data. Dan itu yang bikin lawan deg-degan setiap lap. Akademi Eropa mulai goyang. Rumor beredar, mereka siap ubah metode latihan. Mereka sadar gaya textbook terlalu kaku buat lawan model Veda. Pelatih bahkan mulai nontonin video balapan Indonesia. Dari Mandalika sampai lintasan kampung. Cari tahu kenapa anak-anak sini bisa seliar itu tapi tetap cepat. Mereka mulai sadar latihan formal perlu dicampur insting jalanan. Beberapa akademi bahkan bilang, kita kirim anak-anak kita ke Asia biar belajar gaya liar. Loh, dulu meremehkan, sekarang malah nyontek. Dunia memang berputar, Bung. Veda bukan cuma menang balap, dia ngacak-ngacak sistem. Dari Gunung Kidul, dia bikin para pelatih dunia goyah. Sistem pelatihan yang katanya sakral jadi terlihat usang. Semua geger karena satu hal, gaya Veda beda, tapi efektif. Dan setiap dia buka throttle, kayak bilang, ini caraku, lo ikut atau ketinggalan. Dan tahu nggak, banyak yang udah mulai ikut, tapi hasilnya nggak bisa dipalsu. Karena Veda itu produk dari kaos, bukan sekedar belajar, tapi bertahan. Dan sekarang, dunia mulai nanya, siapa lagi dari Asia yang bakal ngejutkan kami? Dari Gunung Kidul ke Grand Prix, era baru dimulai. Apa Veda akan jadi pionir era baru MotoGP? Jawabannya bisa jadi kalau dia terus konsisten dan naik ke Moto3 tanpa ubah gaya, dunia bakal harus nyesuain. Bukan dia yang nurut sistem, tapi sistem yang ikut dia. Pakar bahkan bilang kalau gaya Veda dimodernisasi dengan teknologi Grand Prix, dia bisa jadi salah satu rider paling berbahaya di kelasnya. Tapi Veda masih santai. Saya balap seperti yang terasa cepat katanya. Dan itu justru jadi teriakan paling keras di lintasan. Dia nggak perlu orasi, gasnya cukup. Dan kita semua tahu balapan ini baru mulai. Jadi siapa siap ikut gaya Veda dan siapa yang bakal ketinggalan?